Halo Sobat Pratama, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai fringe benefit. Apa itu fringe benefit? Yang pasti bukan friends with benefit ya. Mau tahu selengkapnya? Simak video ini hingga akhir. Ya, Mbak, pesan es kopi susu 1 ya? Ada lagi kan? Udah itu aja, makasih. Fringe benefit, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tunjangan. Lalu, apa sih fringe benefit menurut OECD Glossary? Fringe benefit adalah tunjangan yang melengkapi upah atau gaji normal, dapat diberikan dalam bentuk tunjangan tunai atau uang, misalnya bonus, atau dalam bentuk kenikmatan, misalnya akomodasi gratis. Makasih, Mbak. Nah, bagaimana dengan implementasi konsep tersebut di Indonesia? Fringe benefit di Indonesia diartikan sebagai natura dan atau kenikmatan. Istilah natura muncul pertama kali di dalam pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Definisi kenikmatan yang diberikan dalam bentuk natura juga tertuang di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 1984 dengan definisi sebagai berikut. Setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Jadi, simpelnya fringe benefit adalah imbalan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan tempatnya bekerja yang tidak berbentuk uang atau biasa disebut imbalan non-tunai. Fringe benefit di dalam sistem perpajakan di Indonesia dan negara-negara lain di dunia sangat terkait dengan konsep taxability dan deductibility. Sesuai penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, natura adalah imbalan yang diterima pegawai dalam bentuk barang. Contohnya adalah gula, beras, dan bahan pangan lainnya. Sedangkan kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan, misalnya fasilitas seperti mobil dan tempat tinggal bagi karyawan. Sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbit, perusahaan memiliki dua opsi yang sangat terkait dengan konsep taxability deductibility versus non-taxability non-deductibility. Untuk opsi pertama, dengan konsep taxability deductibility, imbalan natura diperlakukan sebagai tunjangan. Contohnya adalah tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, dan tunjangan rumah. Cara pertama ini biasanya diterapkan untuk penghasilan pegawai yang total setahunnya hingga 250 juta rupiah. Sehingga perhitungan PPh 21-nya menggunakan tarif 5% dan 15%. Untuk opsi kedua atau non-taxability non-deductibility, imbalan natura tetap diperlakukan sebagai imbalan non-tunai. Contohnya adalah fasilitas kesehatan ditanggung perusahaan dan fasilitas rumah dinas atau kendaraan dinas. Cara kedua ini biasanya diterapkan oleh perusahaan untuk pegawai dengan total penghasilan setahun di atas 250 juta rupiah. Sehingga perhitungan PPh 21-nya sudah menggunakan tarif 25% dan 30%. Setelah terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tidak ada opsi lain bagi perusahaan karena kedua skema tersebut merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Kriteria yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21 akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Perubahan ketentuan fringe benefit di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menutup celah penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance yang biasa dilakukan oleh pemberi kerja. Mengapa demikian? Berdasarkan data SPT tahunan PPh wajib pajak badan tahun 2015, sebanyak 17.360 wajib pajak mengajukan koreksi fiskal positif sehubungan dengan pemberian natura dan atau kenikmatan.
Peningkatan ini berlangsung hingga pada tahun 2019, menjadi sebesar 20.672 wajib pajak. Data tersebut sejalan dengan peningkatan dari sisi nominal, yakni 25 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 32 triliun rupiah pada tahun 2019. Contoh fringe benefit yang biasanya diperoleh karyawan adalah mobil dinas, rumah dinas, tunjangan transportasi, fasilitas parkir di gedung kantor, fasilitas gym, pulsa atau paket data internet, asuransi kesehatan, pinjaman tanpa bunga, makanan, tunjangan cuti, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat ketentuan perpajakan mengenai fringe benefit di negara lainnya. Di Australia, fringe benefit tax dikenakan atas setiap benefit tertentu yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja. Fringe benefit tax ditanggung oleh pemberi kerja dan dapat menjadi biaya bagi pemberi kerja dalam menghitung pajak penghasilannya. Fringe benefit tax dihitung secara terpisah dari pajak penghasilan dan dihitung dari nilai pajak yang terutang atas setiap benefit yang diterima oleh karyawan. Di Jepang, fringe benefit diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya dan dimasukkan dalam satu kesatuan penghitungan penghasilan kategori employment income dan dilaporkan di dalam SPT tahunan penerima. Di Tiongkok, tidak ada ketentuan perpajakan khusus yang mengatur mengenai fringe benefit. Namun, di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tiongkok, fringe benefit masuk dalam kategori penghasilan berupa gaji dan upah yang terdiri dari gaji pokok, penghargaan, bonus, kompensasi ekuitas untuk karyawan, dan semua benefit berupa uang, kenikmatan, sekuritas, dan benefit ekonomi lainnya. Di Kamboja, pajak dikenakan atas fringe benefit yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Fringe benefit masuk ke dalam definisi salary atau gaji sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Kamboja. Sekian ulasan singkat mengenai fringe benefit. Menurut Sobat Pratama, apa sih contoh fringe benefit paling unik yang pernah kalian terima atau kalian tahu? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.